안녕하세요, 부친 Kaisa, Ninimida. Jadi ini pertama kalinya aku bikin video seperti ini dan aku minta maaf sebelumnya kalau misalnya nanti kedepannya bakal ada belepotan gitu. Di sini tuh aku mau ngebahas tentang Kaiso. Nah, seperti yang kita semua tahu, Kaiso itu banyak momen-momen yang bikin kita tuh ambigu. Ya, terutama bagi pujoshi-pujoshi Kaiso. Nah, jadi aku minta maaf sebelumnya lagi kalau misalnya ini tuh agak bersifat apa ya? Ini bersifat apa ya disebutnya? Frontal? Attention banget bagi kalian yang memang cuma suka Kaiso sekedar tatapan matanya atau sekedar suka dengan innernya mereka gitu. I'm so sorry. Maafkan saya. Jadi di sini tuh aku bakalan nerangin tentang teori seberapa realnya Kaiso. Nah, ini tuh aku bikin dari sudut pandang aku, bener-bener dari sisi aku sendiri gitu, melihat Kaiso seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian ada yang keberatan atau ada yang mau ngeralat kesalahan-kesalahan aku, boleh nanti tulis di komen. So, langsung saja ya ke teorinya. Let's check it out. Ayo. Yang pertama, Kai dan Dio itu bertemu dari benci menjadi cinta. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi ini tolong kalau misalnya kalian yang bener-bener enak, ambil tisu atau apa gitu. Dan ini karena ini memang benar-benar menurut aku juga tadi ini benar-benar bersifat privacy tapi kok aku umbar ya. Maafkan saya. Oke, jadi sebagaimana kita tahu semua, kalau misalnya kalian yang benar-benar Kaiso, kalian pasti tahu bagaimana pertemuan Kaiso awalnya. Dan bagi kalian yang benar-benar pengen belum tahu atau pengen ngulang lagi, aku bakalan kasih tahu ke kalian kalau pertama kali itu mereka bertemu saat jam makan. Jadi waktu itu Suho dan Kai itu pergi makan, bertemu di jalan sama Chanyol dan Dio. Nah, si Chanyol itu kayak bertanya, "Hyung, mau kemana? Kalian mau kemana?" Terus si Suho pasti jawab dong kayak, "Kita mau makan nih." Tiba-tiba si Kai ini tuh kayak ngebisikin sesuatu sama si Suho, "Hyung, aku nggak mau makan sama Hyung yang itu." Dia nunjuk si Dio. Nah, jadi Chanyol itu di satu acara EXO Showtime, jadi si Chanyol itu bilang kalau pertemuan pertamanya itu kayak gitu. Dan Chanyol juga bilang lagi di acara Knowing Brother itu, kalian pasti tahu. 형 어디 가요? 그러니까 나 카이랑 밥 먹으러 가려고. 그래서 제가 형 경수랑 같이 밥 먹으러 가자고. 근데 잠깐 이제 카이가 소영, 할까? 이랬어? 나 X랑 밥 먹기 싫어. Si Chanyol bilang kalau si Kai tuh awalnya tuh nggak suka sama Dio. Nah, alasannya itu si Kai itu bilangnya kayak gini, katanya karena tatapannya itu kayak orang yang jahat gitu. Kalau dibilang sama XOL itu tatapan satanso gitu. Jadi dia kayak setan, kayak iblis. Nah, dari sana dia nggak suka sama Dio. Tapi setelah beberapa hari sampai seminggu kemudian itu, si Kai tiba-tiba makan bareng Dio, jalan bareng Dio, sampai waktu itu kan masih training kan. Nah, waktu training itu si Kai sama Dio itu nonton Pororo bareng, karena Pororo kesukaannya si Dio. Oke, next. Nah, jadi di teori yang nomor 2 ini tuh menurut aku tuh paling kayak membuat aku bertanya-tanya 1000 tanya gitu sampai aku tidak bisa tidur semalaman. Siapa sih yang lebih duluan suka? Apakah Kai duluan atau Kyungso duluan? Jadi faktanya di dom itu si Kai sama si Dio ini dijadiin roommate. Jadi Dio sama Kai ini satu kamar. Nah, mungkin dari sana itu mereka jadi benih-benih cinta mulai tumbuh. Cila. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kalau udah jadi roommate, kita tuh kan bisa tahu kan kehidupannya seperti apa, sifatnya seperti apa.
terus wataknya seperti apa. Nah, kebetulan dari fakta yang aku tahu, si Kai itu adalah perokok. Nah, jadi dulu itu Kai itu perokok. Mungkin ada sebagian yang tahu teman-teman, atau mungkin baru tahu, jangan pingsan, karena Kai itu sudah berhenti merokok. Sampai sekarang dia nggak ngerokok lagi. Nggak tahu juga sih. Tapi faktanya diolah alasan kenapa Kai berhenti merokok. Aku nggak tahu seperti apa reka adegannya karena nggak ada yang ngebahas ini. Jadi dia mungkin bicara lemah lembut gitu. Mungkin ya. Kalau kata-katanya seperti kata-kata aku tuh mungkin kayak gini. Kai, rokok itu nggak baik buat kesehatan, nggak baik buat kamu, nggak baik buat orang sekeliling kamu, nggak baik buat masa depan kamu. Ya kalau kamu mau menikah sama aku, kamu berhentilah merokok. Oke, nggak gitu. Jadi intinya kayak gitu aja. Intinya si J itu kayak bilang sesuatu yang membuat si K itu percaya sama dia dan bener-bener oke, fine, aku berhenti merokok just for you. Next, jadi aku tuh bakalan baca beberapa fakta yang mendukung Kaiso itu real. Yang pertama itu, Dio itu pintar masak, pasti. Dio pintar masak, di acara apa yaitu aku lupa. Jadi si Kai sama Dio ini tuh satu kelompok buat ngehias kue-kue gitu. Sementara yang lainnya tuh beda kelompok. Jadi dia cuma berdua dan dia bilang ke semua orang, ke member-member yang lain, kita bakalan menang nih. Soalnya ada Oma di sini. Dia sindirnya itu sama Dio kayak gitu. Dan emang karena Dio pintar masak dan setiap malam juga dari fakta-fakta yang ada itu katanya setiap malam Dio itu suka dibangunin sama si Kai buat minta masakin dia. Kenapa coba si Dio mau? Ya karena dia sayang. Oke, lanjut ya. Jadi dari fakta yang aku baca, itu tuh EXO itu dibagi 2 unit ya. Ada EXO M sama EXO K. EXO Mandarin dan EXO Korea. Nah, si Kai ini dulu mau dijadiin EXO M. Si Kai ini tuh emang bener-bener bisa bahasa Mandarin ya, karena dia belajar bahasa Mandarin di Cina itu 3 tahun. Otomatis dia paling bisa masuk EXO M. Tapi tuh yang bener-bener tergantung sama Dio. Kalau misalnya Dio mau ikut sama aku, ayo aku mau masuk EXO M gitu. Tapi karena Dionya EXO K, ya udah dia jadi EXO K. Kenapa bisa kayak gitu coba? Kenapa harus tergantung Dio? Itu kan pertanyaan yang sangat mudah banget kita jawab. Lanjut ya, next. Waktu itu dari fakta yang aku baca, pas EXO itu ke Thailand, jadi si Kai sama dia itu naik bus dan mereka itu duduk berdua gitu di bangku yang sama gitu. Jadi si Kai sama Dio lengket banget. Sampai waktu itu ada juga fakta yang bilang kalau pas di bandara dari Korea ke Cina, si Kai selalu sama Dio. Jadi di mana ada Kai ada Dio. Kalau ada Dio ada Kai gitu. Dan emang mereka lengket banget sih. Next. Nah, jadi di sini tuh faktanya membuktikan kalau si Dio itu suka bawa makanan berkalori di dalam tasnya buat si Kai. Buat si Kai loh. Buat si Kai. Next. Nah, tadi kan aku bilang kalau pas training itu mereka si Kai sama Dio itu nonton Pororo berdua. Nah, setelah mereka punya dom sendiri, terus menjadi roommate gitu, orang-orang tuh member-member yang lain tuh bisa pergi keluar gitu buat ngelakuin apapun yang mereka suka. Nah, sementara si Dio sama si Kai ini tuh tidak bisa pergi ke bioskop. Akhirnya mereka memutuskan buat nonton di rumah, matiin lampu, terus beli makanan, snack, minuman, terus ngunci pintu, buka baju. Next. Oke, jadi ini fakta terakhir yang membuat aku tuh bertanya-tanya, siapa sih yang duluan suka
Kai kah? Dio kah? Nah, dari fakta yang aku kumpulin buat ngerekap semua apa yang aku pertanyakan itu, satu pertanyaan terakhir itu menjadi kunci. Jadi tuh Kai itu mempunyai kebiasaan tidur telanjang, naked. Dan Dio selalu suka bahkan saat si Kai mandi dan dia ngedance gitu di kamar mandi, si Dio tiba-tiba buka pintu gitu aja dan bilang, "Panas enggak ya?" Ya kalau menurut kita sih kayak, "Kamu ngapain sih? Ngedance jelas kamar mandi. Sini, ngedance sama aku." Jadi menurut kalian siapa yang menyukai siapa duluan? Tulis komentar kalian di bawah. Mungkin cukup sampai sini dulu teori-teori yang membuat Kaiso itu real. Tapi kalau misalnya kalian suka sama konten yang aku bikin ini, kalian boleh request atau kalian boleh tulis komentar apa saja yang kalian ketahui tentang Kaiso. Nanti kita sharing bareng-bareng di konten selanjutnya. Dan kalau kalian suka, silahkan like dan subscribe. Jangan lupa ya, subscribe. Aktifin juga loncengnya agar pemberitahuan ketika aku upload video baru kalian bisa tahu. Thank you, terima kasih, annyeong.